akan mengenai karakteristiknya ya. Jadi ada beberapa karakteristik ya, ada 5. Nah, jadi kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu standarisasi tinggi. Nah, ini biasanya produknya itu serupa di banyak pasar. Nah, produk global itu biasanya cenderung memiliki bentuk, fungsi, kualitas, dan juga kemasan yang serupa di berbagai negara tanpa perubahan yang signifikan. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan efisiensi dan juga untuk menjaga konsistensi merek. Keunggulan dari karakteristik ini yaitu dapat mempermudah pengendalian mutu, kemudian juga dapat menekan biaya riset dan pengembangan, dan juga dapat memperkuat identitas global merek. Nah, contohnya seperti iPhone dari Apple. Nah, di sini dia membuat desain dan juga fitur iPhone hampir sama di seluruh dunia. Hanya berbeda adapter listrik dan itu tergantung dari negara yang bersangkutan. Kemudian contoh lain seperti Coca-Cola. Nah, ini rasa dan kemasan, terutama botol atau kaleng merah ciri khasnya, itu hampir identik di lebih dari 200 negara. Kemudian yang kedua yaitu skalabilitas produksi. Nah, biasanya di sini biaya produksinya itu akan lebih efisien ya kalau karakter ini. Produk global itu biasanya akan dirancang agar bisa diproduksi dalam skala besar secara efisien ya. Produksi massal di satu ataupun di beberapa lokasi tentu saja akan memungkinkan biaya per unit itu menjadi lebih rendah karena efisiensi operasional dan juga pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Karakter ini juga mempunyai keunggulannya, di mana di sini akan dapat menekan harga jual, kemudian juga meningkatkan margin keuntungan, dan juga dapat memudahkan pengelolaan rantai pasok. Nah, contoh untuk karakteristik ini seperti Toyota Corolla. Nah, ini diproduksi di banyak negara dengan komponen yang sebagian besar itu sama. Dan tentu saja akan memungkinkan efisiensi produksi dan juga distribusi global. Nah, contoh lain yaitu Unilever. Biasanya kan banyak terdapat produk sabun seperti Lux dan lain-lain, lalu juga deterjen seperti Greensoul dan lain-lain. Nah, Unilever dia menggunakan pusat produksi regional untuk memasok banyak negara. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu citra merek konsisten secara global. Produk global itu akan mengedepankan pesan dan juga citra merek yang sama di seluruh dunia. Hal ini tentu saja untuk menciptakan persepsi kualitas dan juga reputasi yang sama di mata konsumen internasional. Keunggulan dari karakteristik ini yaitu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan global, kemudian juga dapat memperkuat posisi merek di pasar dunia, dan juga dapat menciptakan asosiasi kuat terhadap nilai merek seperti kemewahan, inovatif, dan ramah lingkungan. Nah, kita ambil contoh saja untuk karakteristik ini yaitu perusahaan Nike. Nah, di sini Nike itu selalu akan menjaga pesan global tentang semangat kompetisi dan just do it yang dikenal di seluruh dunia. Nah, contoh yang lain untuk karakteristik ini yaitu McDonald's. Nah, meskipun menyesuaikan menu lokal, logo M dan juga pengalaman merek tetap sama. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu mengandalkan keunggulan teknologi atau desain. Produk global biasanya akan mengandalkan inovasi teknologi, rekayasa desain, atau keahlian khusus yang sulit ditiru oleh pesaing lokal, di mana nilai jual utamanya itu adalah fitur unggul dan diferensiasi produk. Keunggulan dari karakteristik ini menjadi pilihan utama konsumen yang menginginkan kualitas tinggi. Kemudian juga dapat membatasi kompetisi dari merek lokal dan juga dapat menjadikan teknologi sebagai pembeda utama. Contoh karakteristik ini seperti Samsung Galaxy Series. Nah, di sini dia akan mengandalkan inovasi teknologi layar dan kamera. Nah, ini keunggulan dari Samsung ya. Kemudian kalau kita ambil contoh lain, misalkan merek Tesla, biasanya ini akan menonjolkan teknologi mobil listrik dan autopilot. Lalu yang kelima, karakteristiknya yaitu adaptasi minimal terhadap preferensi lokal. Produk global itu tidak hanya diubah untuk menyesuaikan dengan budaya, bahasa, atau kebiasaan lokal.
Tetapi adaptasi ini biasanya hanya dilakukan pada aspek minor seperti bahasa pada kemasan atau iklan. Keunggulan karakteristik ini yaitu dapat mengurangi kompleksitas operasional, kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi logistik dan pemasaran, dan juga dapat menjaga konsistensi pengalaman produk. Nah, contoh dari karakteristik ini yaitu seperti Starbucks. Dia menawarkan kopi dan menu yang hampir sama di seluruh dunia ya, dengan penyesuaian kecil, misalkan seperti di Jepang, dia akan menyertakan menu teh matcha yang terkenal di Jepang. Kemudian contoh lain seperti Google Search. Nah, biasanya ini akan menampilkan dan fungsionalitasnya itu seragam secara global. Nah, hanya menyesuaikan bahasa dan lokasi hasil pencarian. Nah, contohnya untuk karakteristik ini seperti Coca-Cola mempertahankan rasa dan kemasan itu secara global. Nah, untuk strategi produk global ini menurut Kotler ya. Yang pertama menurut beliau yaitu mengenai product extension. Nah, di sini merupakan sebuah strategi ya. Biasanya ini akan melibatkan pemasaran produk tanpa modifikasi apapun ke pasar luar negeri. Kemudian produk yang dijual di pasar domestik itu akan langsung dijual ke pasar internasional dengan desain, fitur, dan juga kemasan yang sama. Nah, tujuan dari strike product extension yaitu untuk menghemat biaya produksi dan juga untuk pengembangan produk baru. Kemudian juga dengan tujuan yaitu menjaga konsistensi merek global. Keuntungan menggunakan strike product extension yaitu biaya akan lebih rendah karena tidak ada riset dan juga pengembangan tambahan. Kemudian juga efisiensi di dalam operasionalnya. Nah, tetapi di sini ada risikonya juga ya menggunakan strike product extension, yaitu produk bisa jadi tidak sesuai dengan selera atau kebutuhan masyarakat lokal. Nah, kemudian risiko yang lain yaitu potensi adanya penolakan pasar di tempat lokal. Nah, misalkan seperti jam Rolex. Nah, di sini dia menjual jam tangan dengan desain dan juga spesifikasi yang sama di seluruh dunia karena pasar mereka itu sifatnya homogen, yaitu segmen premium dengan preferensi global yang mirip. Lalu kalau kita lihat dari yang kedua yaitu mengenai product adaptation. Nah, ini merupakan penyesuaian produk ya. Nah, strategi ini biasanya menyesuaikan produk agar lebih sesuai dengan budaya, preferensi, iklim, hukum, atau daya beli pasar lokal. Biasanya adaptasi bisa berupa rasa, kemasan, ukuran, atau fitur tertentu ya. Nah, tujuan dari strategi ini yaitu dapat memenuhi kebutuhan lokal dan juga dapat meningkatkan penerimaan pasar dan kepuasan konsumen. Keuntungan dari strategi ini dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal dan juga dapat meningkatkan penjualan dengan menjawab kebutuhan lokal. Nah, risiko dari strategi ini yaitu adanya biaya tambahan untuk riset pasar dan modifikasi produk. Kemudian juga sifatnya kompleksitas operasional itu akan meningkat. Contohnya seperti McDonald di Indonesia, di sini dia menyajikan menu seperti ayam goreng dan nasi. Tentu saja itu berbeda dari burger khasnya di Amerika. Karena konsumen Indonesia itu terbiasa makan nasi dan ayam sebagai makanan pokok. Kemudian yang ketiga yaitu product invention atau penemuan produk baru. Mengembangkan produk baru dari awal untuk memenuhi kebutuhan pasar asing yang sangat berbeda dengan pasar domestik. Nah, strategi ini cocok untuk di pasar negara berkembang atau pasar dengan kebutuhan yang unik. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk mengisi celah atau kebutuhan spesifik yang belum terpenuhi dan juga akan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan adanya inovasi. Keuntungan strategi ini, produk akan benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar lokal dan juga potensi kepuasan konsumen tinggi ya. Nah, lalu juga ada risiko dari strategi ini, biasanya biaya itu akan tinggi karena untuk riset dan pengembangan produk. Kemudian juga terjadinya risiko kegagalan di pasar. Contohnya seperti Unilever, dia menciptakan sabun Lifebuoy
dengan formula antibakteri khusus untuk di India, di mana kebutuhan akan kebersihan itu tinggi dan sangat penting karena kondisi lingkungan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu brand extension. Nah, ini merupakan ekstensi merek dengan menggunakan nama merek global yang kuat untuk menunjukkan produk yang berbeda jenisnya di pasar internasional. Maka fokusnya itu bukan hanya pada produk, tetapi pada kekuatan asosiasi merek. Tujuan dari strategi ini yaitu memanfaatkan ekuitas merek yang sudah kuat dan juga dapat mempercepat penetrasi pasar dengan nama yang sudah dikenal. Keuntungan menggunakan strategi ini yaitu hemat biaya promosi karena mereknya sudah dikenal. Kemudian juga dapat lebih cepat diterima oleh konsumen. Lalu juga risiko menggunakan strategi ini, risiko kerusakan reputasi merek jika produk baru gagal di pasaran, dan juga perbedaan persepsi merek di berbagai negara. Nah, contohnya saja seperti Nestle menggunakan merek Milo yang awalnya itu adalah minuman coklat untuk anak-anak. Nah, untuk menunjukkan berbagai varian, maka Milo di sini membuat produk baru seperti Milo UHT, Milo Snack Bar, hingga Milo es krim di Asia Tenggara, termasuk rasa yang disesuaikan dengan selera lokal seperti misalkan rasa pandan atau rasa yang lebih manis. Nah, strategi produk global yang pertama itu standarisasi produk atau produk standardization. Standarisasi produk, nah itu merupakan strategi pemasaran global di mana perusahaan akan menjual produk yang sama atau sangat mirip di semua negara tanpa perubahan besar dalam desain, fitur, kualitas ataupun kemasan. Strategi ini biasanya akan berasumsi bahwa konsumen global itu memiliki kebutuhan dan preferensi yang kuat yang cukup serupa ya, sehingga tidak perlu banyak melakukan penyesuaian. Keuntungan dari strategi ini yaitu efisiensi biaya produksi karena skala ekonomi, kemudian juga dapat konsistensi merek secara global, dan juga proses produksi dan pemasaran itu akan lebih sederhana. Contoh dari standarisasi produk seperti Coca-Cola, nah ini merupakan minuman ringan yang memiliki rasa dan kemasan yang hampir sama di seluruh dunia. Perusahaan hanya menyesuaikan bahasa label dan terkadang sedikit menyesuaikan kandungan gula untuk mematuhi regulasi lokal. Nah, contoh lain seperti Apple, dia memproduksi iPhone, iPad, dan juga Mac yang dijual dengan desain dan fitur yang sama hampir di semua negara. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yaitu adaptasi produk atau product adaptation. Adaptasi produk, nah ini merupakan strategi di mana perusahaan dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap produk agar sesuai dengan budaya, kebiasaan, kondisi iklim, tingkat pendapatan ataupun peraturan di pasar lokal. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen di setiap negara atau wilayah. Jenis adaptasi ini bisa meliputi adaptasi fungsional seperti fitur teknologi, kemudian bisa juga merupakan adaptasi budaya, misalkan seperti rasa, bahan, dan juga desain. Dan juga bisa merupakan adaptasi legal dan regulasi seperti kemasan, label, dan juga kandungan yang terdapat di dalam produk. Keuntungan menggunakan strategi ini yaitu lebih relevan dengan preferensi konsumen lokal, kemudian juga dapat meningkatkan daya saing di pasar tertentu, dan juga dapat mengurangi risiko penolakan budaya atau hukum. Misalkan contohnya seperti McDonald's di India ya. Nah, di sini dia tidak menjual daging sapi karena mayoritas masyarakat Hindu menganggap sapi itu adalah suci. Maka sebagai gantinya, McDonald's menawarkan menu ayam, ikan, dan makanan vegetarian seperti Nighello Tiki Burger. Nah, contoh lain seperti Nestle. Nestle akan menyesuaikan rasa produk seperti Milo atau KitKat sesuai dengan selera lokal. Misalkan seperti KitKat rasa matcha di Jepang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu inovasi produk global atau global product innovation. Produk ini biasanya akan melibatkan pengembangan produk baru secara khusus
untuk memenuhi kebutuhan global atau kebutuhan unik di beberapa wilayah yang belum terpenuhi oleh produk yang ada. Inovasi ini seringkali muncul dari riset pasar dan berfokus pada kondisi lokal. Keuntungan dari keuntungan dari strategi ini yaitu mampu membuka pasar baru atau menciptakan permintaan yang belum ada. Kemudian juga dapat menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan lokal dan juga dapat mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang di pasar berkembang. Kemudian contohnya yaitu seperti Unilever. Di sini dia mengembangkan sampo dalam kemasan sachet untuk negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, di mana konsumen lebih suka membeli dalam jumlah kecil karena keterbatasan daya beli. Contoh lain misalkan seperti Procter dan Gamble atau P&G. Di sini dia mengembangkan mesin cuci khusus ya untuk daerah pedesaan di India yang memiliki tekanan air rendah dan juga aliran listrik yang tidak stabil. Oke. Berikutnya, keuntungan dari produk secara global. Yaitu yang pertama yaitu efisiensi biaya produk dan pemasaran. Dengan memproduksi produk secara massal untuk berbagai pasar dunia, maka perusahaan dapat mengurangi biaya per unit. Karena belum memproduksi yang besar, selain itu strategi pemasaran global juga akan memungkinkan perusahaan menghemat biaya promosi dengan menggunakan satu promosi iklan yang dapat disesuaikan untuk berbagai negara. Kemudian contohnya seperti Apple, dia memproduksi iPhone dalam jumlah besar di berbagai lokasi seperti di China dan juga India dengan sistem rantai pasok yang efisien. Kemudian iklan iPhone juga digunakan secara global dengan hanya sedikit adaptasi bahasa atau budaya. Yang kedua yaitu skala ekonomi atau economy of scale. Nah, ini skala ekonomi yang terjadi ketika meningkatnya volume produksi, maka akan menyebabkan biaya rata-rata per unit menurun. Hal ini terjadi karena pembelian bahan baku dalam jumlah besar, penggunaan teknologi produksi yang efisien, dan juga distribusi global yang terintegrasi. Contohnya seperti P&G, dia di sini memproduksi sabun merek Pantene untuk seluruh dunia di fasilitas manufaktur besar, sehingga itu akan menyebabkan menurunkan biaya produksi per unit dan juga dapat meningkatkan margin keuntungannya. Yang ketiga yaitu citra merek global yang kuat. Produk global yang dikenal di banyak negara tentu saja akan membangun citra merek yang kuat dan juga terpercaya, di mana konsumen cenderung memilih merek yang telah dikenal secara internasional karena persepsi kualitas dan prestisnya. Nah, misalkan saja seperti Nike yang memiliki citra sebagai merek olahraga global dengan logo swoosh-nya itu dikenal secara luas dan diasosiasikan dengan atlet kelas dunia dan juga kualitas premium di hampir semua pasar. Kemudian yang keempat yaitu kecepatan penetrasi pasar. Dengan strategi produk global, perusahaan dapat memasuki pasar internasional lebih cepat karena mereka tidak perlu mengembangkan produk baru untuk setiap pasar. Yang diperlukan itu hanya sedikit penyesuaian. Dan juga perusahaan dapat memanfaatkan popularitas merek global untuk mempercepat distribusi dan juga penerimaan produk. Nah, contohnya saja seperti Coca-Cola, dia dapat meluncurkan varian minuman baru ke lebih dari 200 negara dalam waktu singkat karena jaringan distribusinya yang luas dan juga brand yang sudah dikenal di seluruh dunia. Kemudian yang kelima yaitu efisiensi biaya produk atau spesifik pada aspek manufaktur. Nah, di sini produksi global itu memungkinkan pemanfaatan tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas manufaktur dari lokasi yang paling efisien secara biaya ya. Nah, strategi ini sering disebut outsourcing atau outsourcing ya. Nah, misalkan seperti Samsung memproduksi sebagian besar komponen di Vietnam
karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah, nah, tetapi tetap berkualitas yang membuat biaya produksinya itu jauh lebih efisien dibandingkan jika dilakukan di Korea Selatan. Kemudian yang keenam yaitu konsistensi merek global. Merek atau produksi global tentu saja akan memungkinkan perusahaan dapat mempertahankan identitas merek yang konsisten di seluruh pasar, dan ini pentingnya untuk membangun kepercayaan konsumen dan juga loyalitas terhadap merek, terutama di era digital yang mempercepat penyebaran informasi secara lintas negara. Contohnya seperti McDonald's, dia mempertahankan logo, warna, dan juga standar layanan yang sama di seluruh dunia. Meskipun ada sedikit penyesuaian menu lokal seperti Mitsubishi, Pennar di India ya. Kemudian merek McDonald's tetap konsisten secara global. Mengenai produk global dan produk lokal ya, jadi sini ada beberapa aspek yang bisa kita lihat ya, seperti yang terlihat di layar, dan tentu saja itu ada perbedaan ya yang nampak di situ. Nah, dimana kalau kita lihat dari aspek desain, nah tentu saja produk global, produk secara global itu akan seragam ya di beberapa negara karena diproduksi secara massal. Nah, kemudian kalau itu sifatnya lokal, maka dia akan disesuaikan dengan budaya lokal. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari biaya produksi, maka produk global itu akan lebih efisien. Nah, sedangkan untuk produk lokal itu bisa lebih mahal per unitnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari citra merek, maka produk yang dilakukan secara global itu akan bersifat internasional. Nah, sedangkan untuk produk lokal sifatnya adalah domestik atau regional. Kemudian kalau kita lihat contohnya untuk produk global seperti Samsung, Galaxy, Pepsi ya. Kemudian untuk produk lokalnya seperti teh botol Sosro, Emul, dan lain-lain ya. Nah, jadi seperti itu. Kita akan ke slide berikutnya, yaitu faktor penentu dari keberhasilan sebuah produk yang dilakukan secara global. Yang pertama yaitu kekuatan merek atau brand power. Kekuatan merek itu biasanya akan merujuk pada seberapa dikenal, seberapa dipercaya, dan juga seberapa disukai sebuah merek oleh konsumen di berbagai negara. Merek yang kuat tentu saja akan menciptakan loyalitas citra merek yang positif dan juga daya saing tinggi di pasar global. Nah, contohnya seperti Apple, dia memiliki kekuatan merek yang luar biasa secara global. Produknya seperti iPhone, iPad, dan juga Mac itu yang dikenal luas karena Apple itu dia mempunyai inovasi, kualitas, dan juga desainnya yang konsisten. Walaupun harganya tinggi, tetapi kekuatan merek ini dapat membuat konsumen itu tetap setia untuk membeli produknya. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian budaya atau cultural compatibility. Produk global itu harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai, norma, bahasa, dan kebiasaan lokal. Tanpa kesesuaian budaya, produk bisa saja ditolak bahkan sebelum dicoba karena dianggap asing atau tidak sensitif terhadap budaya lokal. Nah, contohnya seperti McDonald's, dia menyesuaikan menunya di India dengan menghapus daging sapi. Nah, karena di India kan dianggap suci oleh umat Hindu untuk sapi. Sehingga McDonald menawarkan McElo Tiki sebagai burger vegetarian khas lokal. Nah, hal ini akan membuat McDonald bisa diterima oleh masyarakat India. Kemudian yang ketiga, adaptasi versus standarisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, adaptasi itu berarti perusahaan harus dapat menyesuaikan produk, harga, promosi, ataupun distribusi dengan kondisi lokal. Nah, kemudian standarisasi berarti perusahaan dapat mempertahankan keseragaman produk di seluruh pasar dunia. Keputusan antara adaptasi dan standarisasi tentu itu sangat penting ya, di mana standarisasi itu akan menekan biaya, sementara adaptasi bisa meningkatkan penerimaan pasar. Contohnya seperti Coca-Cola, di sini dia menstandarisasi rasa dan juga kemasan utama. Tetapi Coca-Cola juga mengadaptasi iklan dengan menggunakan bahasa lokal dan juga nilai budaya yang relevan di setiap negara. Nah, kemudian contoh lain seperti Unilever, dia menyesuaikan ukuran sabun dan sampo di negara berkembang untuk dijual dalam kemasan sachet agar lebih terjangkau.
Kemudian yang keempat yaitu kemampuan distribusi atau distribution capability. Distribusi yang andal tentu saja dapat menentukan seberapa mudah produk bisa dijangkau oleh konsumen di pasar global. Tanpa infrastruktur logistik yang kuat dan mitra lokal yang tepat, maka produk tidak akan mencapai pasar sasaran secara efektif. Contohnya seperti Amazon, dia berhasil menjadi pemain global karena memiliki sistem distribusi logistik yang sangat efisien, termasuk pusat pemenuhan di berbagai negara dan juga kerjasama dengan jasa pengiriman lokal. Yang kelima yaitu keunggulan kompetitif global atau global competitive advantage. Nah, di sini merupakan keunggulan kompetitif global dengan nilai unik yang tidak mudah ditiru oleh pesaing yang bisa dalam bentuk inovasi teknologi, kualitas, harga, ataupun layanan konsumen. Produk yang memiliki keunggulan ini lebih mudah dan sukses secara global. Misalkan seperti mobil Tesla, dia memiliki keunggulan yang kompetitif dalam teknologi baterai dan juga sistem autopilot yang canggih. Nah, tentu saja ini akan membuat Tesla itu menjadi pemimpin global dalam industri kendaraan listrik, bahkan di pasar yang belum terlalu familiar dengan mobil listrik. Oke. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produk global. Yang pertama yaitu budaya dan preferensi konsumen. Budaya yang mempengaruhi cara konsumen melihat dan berinteraksi dengan produk, di mana setiap negara itu akan memiliki nilai, norma, kebiasaan, dan juga preferensi yang berbeda yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika merencanakan produk secara global. Tentu saja ini bisa melibatkan pengaruh agama, kebiasaan makan, warna, ataupun simbol-simbol tertentu. Contohnya seperti McDonald di India. McDonald itu menawarkan produk tanpa daging sapi ya, karena banyak konsumen di India yang mematuhi agama Hindu yang melarang mengkonsumsi daging sapi. Maka sebagai gantinya, McDonald menawarkan burger yang berbasis ayam dan vegetarian yang sesuai dengan preferensi budaya lokal. Nah, contoh lain seperti Coca-Cola. Di Jepang, Coca-Cola dia mengembangkan produk yang disebut dengan Coca-Cola Peach. Nah, ini untuk mencocokkan selera konsumen Jepang yang lebih suka rasa buah yang lebih ringan dan manis. Kemudian yang kedua yaitu regulasi dan standar lokal. Regulasi dan standar yang berlaku di setiap negara atau pasar tentu saja dapat mempengaruhi desain produk dan juga pemasaran produk. Dan ini bisa mencakup peraturan terkait kualitas produk, keselamatan, izin impor, dan juga label, serta regulasi lingkungan atau kesehatan. Contohnya saja seperti produk elektronik di Eropa. Di Uni Eropa ada standar ketat yang terkait efisiensi energi dan juga bahan yang digunakan dalam produk elektronik. Misalkan seperti perusahaan yang ingin menjual produk elektronik seperti televisi atau kulkas di pasar Eropa itu harus memastikan produk tersebut memenuhi standar efisiensi energi IE. Nah, contoh lain seperti obat-obatan atau kosmetik, banyak negara yang memiliki regulasi yang sangat ketat terhadap pemasaran dan juga distribusi produk farmasi dan kosmetik. Misalkan seperti produk kosmetik di Eropa itu harus memenuhi regulasi dari European Medicines Agency atau EMA yang mengatur bahan-bahan yang dapat digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu iklim dan geografi. Faktor geografis dan iklim tentu saja memainkan peran penting dalam menentukan produk yang dapat berhasil di pasar tertentu. Iklim yang berbeda tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen terkait dengan produk yang mereka pilih. Geografi juga dapat mempengaruhi distribusi dan juga ketersediaan produk. Contohnya seperti kendaraan di negara dengan iklim dingin. Di negara-negara dengan musim dingin yang panjang seperti Kanada ataupun Rusia, maka produk mobil dengan pemanas kursi dan mesin yang mampu beroperasi dengan baik pada suhu rendah sangat penting. Sebaliknya di negara tropis seperti Indonesia, mobil dengan AC yang kuat dan fitur pendingin lebih banyak dicari. Kemudian contoh lain seperti pakaian. Pakaian musim dingin seperti jaket tebal dan sepatu boots tentu sangat diminati di negara-negara dengan iklim dingin seperti Swedia, sedangkan di negara tropis seperti Thailand,
produk pakaian ringan dan nyaman lebih dominan disukai. Yang keempat yaitu tingkat pendapatan dan daya beli. Tingkat pendapatan masyarakat di suatu negara atau wilayah tentu akan menentukan jenis produk yang dapat diterima dan dibeli oleh konsumen. Produk yang cocok untuk pasar berkembang mungkin berbeda ya dengan produk yang dibutuhkan di pasar maju, karena mengingat daya beli yang sifatnya itu bervariasi. Contohnya seperti perangkat elektronik. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Jepang, konsumen mungkin lebih mampu membeli gadget premium seperti smartphone terbaru. Tetapi di pasar berkembang seperti India, konsumen lebih tertarik pada model yang lebih terjangkau dengan fitur dasar, namun tetap memenuhi kebutuhan mereka. Contoh lain seperti pakaian, di pasar seperti Eropa dan Amerika Utara, merek-merek high-end seperti Gucci dan LV itu lebih diterima di kalangan konsumen berpendapatan tinggi. Sementara di negara-negara berkembang, produk dengan harga lebih terjangkau dari merek seperti Zara dan juga Uniqlo mungkin lebih populer. Yang kelima yaitu teknologi dan infrastruktur. Kemajuan teknologi dan infrastruktur yang tersedia di sebuah negara tentu saja dapat mempengaruhi cara produk diproduksi, kemudian dipasarkan dan didistribusikan. Akses teknologi yang lebih maju tentu saja akan dapat membuka peluang untuk produk baru. Nah, sedangkan kurangnya infrastruktur yang memadai tentu saja akan dapat membatasi pengenalan produk di pasar tertentu. Contohnya seperti e-commerce. Di negara dengan infrastruktur internet yang maju seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, belanja online itu sangat berkembang dan perusahaan seperti Amazon dan juga Alibaba itu sangat dominan ya. Sebaliknya di negara dengan infrastruktur internet yang kurang maju seperti beberapa negara di Afrika, penjualan dilakukan secara langsung melalui toko fisik masih lebih umum dilakukan. Nah, contoh lain seperti produk otomotif. Di negara-negara dengan infrastruktur jalan yang baik dan akses ke bahan bakar yang efisien, kendaraan listrik seperti Tesla itu akan menjadi lebih populer. Nah, tetapi di negara-negara dengan infrastruktur pengisian baterai yang terbatas atau akses terbatas kepada kendaraan listrik, mobil berbahan bakar fosil itu masih lebih banyak diminati. Jadi masing-masing faktor ini akan berinteraksi dengan cara yang kompleks dan juga membutuhkan perhatian khusus dalam merancang strategi pemasaran ya. Berikutnya kita ke siklus hidup produk global atau global product life cycle. Yang pertama yaitu introduction, perkenalan. Nah, di sini produk baru dikenalkan di satu negara, kemudian dikembangkan ke negara lain. Lalu yang kedua yaitu growth, yaitu pertumbuhan, di mana di sini permintaan akan meningkat dan ekspansi pasar secara global. Yang ketiga yaitu maturity atau kematangan, di mana di sini persaingan itu akan tinggi dan margin itu akan menurun. Kemudian yang keempat yaitu decline atau penurunan, karena di sini penjualan itu menurun, produk bisa diganti atau dihentikan. Oke. Nah, sini sampai pada kesimpulan ya. Produk global itu adalah strategi penting dalam pemasaran internasional untuk membangun merek yang kuat dan efisien secara global. Keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuan dalam menyeimbangkan antara standarisasi dan adaptasi, yaitu seperti yang tadi kita jelaskan, standarisasi untuk efisiensi dan juga konsistensi merek, sedangkan adaptasi untuk relevansi dan juga penerimaan di pasar lokal. Strategi yang fleksibel dan responsif terhadap perbedaan budaya, hukum, dan selera lokal tentu saja akan memberikan keunggulan yang sifatnya kompetitif di pasar global. Selesai untuk materi kita ya.